Perayaan Jubileum 75 tahun Paroki Kristus Raja Keuskupan Manokwari Sorong berlangsung sangat meriah dengan gabungan etnis Papua, Batak, dan Tionghoa. Pada perayaan Jubileum ke-75 tahun Paroki Kristus Raja juga dilaksanakan peresmian Aula Rex Mundi dan pentabisan 2 frater menjadi diakon. Selamat pagi pemirsa, saat ini saya sedang berada tepat di depan Gereja Katedral Paroki Kristus Raja. Tepat pada hari ini tanggal 20 November 2022 sedang berlangsung misa syukur hari ulang tahun Paroki Kristus Raja yang ke-75 tahun. Selain itu pemirsa, pada hari ini juga akan ada peresmian gedung baru di samping halaman Gereja Katedral dan juga akan ada pentabisan diakon. Mari sama-sama kita saksikan perayaan misa syukur bersama para umat. Sebelum misa syukur perayaan hari ulang tahun Kristus Raja ke-75 tahun dilaksanakan terlebih dahulu peresmian gedung Aula Rex Mundi yang ditandai dengan pengguntingan pita oleh pejabat wali kota Sorong didampingi Uskup Keuskupan Manokwari Sorong dan penandatangan prasasti juga pemberkatan gedung Aula Rex Mundi. Aula Rex Mundi ini akan menjadi tempat pertemuan umat dalam melaksanakan tugas dan pelayanan kepada Tuhan. Setelah itu arak-arakan rombongan uskup, imam, petugas liturgi dan pejabat wali kota Sorong diiringi dengan tarian tumbuk tanah memasuki gereja.
dengan segenap hati. Kata dengan segenap hati menjadi garis bawah yang paling penting. Apalagi bersyukur ini bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Tuhan. Kalau bersyukur kepada pacar, yang mungkin bisa tipu-tipu, gombal-gombal. Kalau bersyukur kepada bos, atasan, mungkin bersyukur untuk menyenangkan hati atasan. Kalau bersyukur kepada bawahan, apalagi sambil lalu, asal-asal. Tapi Mazmur ribuan tahun lalu mengajarkan kepada kita sekalian umat manusia, kalau bersyukur kepada Allah harus dengan segenap hati. Jadi barang siapa bersyukur kepada Allah dengan segenap hati, suara. Barang siapa bersyukur kepada Allah begitu-begitu saja, kiamat. Barang siapa apalagi tidak bersyukur kepada Allah, ya sudahlah, selesailah kehidupan yang panen. Catatan kedua, aku mau bersyukur kepada Tuhan yang segenap hati. Catatan kedua, syukur itu seakan-akan tidak ada habis-habisnya. Bukan hanya hari ini, minggu depan, atau tahun lalu, tapi syukur itu berlangsung seakan-akan sepanjang hayat kehidupan. Karena syukur itu bulat, syukur itu penuh, dan syukur itu seperti sempurna, tidak pernah habis-habisnya. Catatan ketiga, oleh karena bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, maka kita memahami syukur kepada Tuhan itu seperti bukan hanya sebuah langkah strategis, bukan hanya sebuah sikap batin yang mendasar, tapi seakan-akan menularkan perasaan yang sama. Cita rasa syukur kepada Tuhan itu kepada siapa saja dan kepada makhluk apapun. Maka Mazmur 110 mengajarkan begitu besar rasa syukur manusia kalau itu ditujukan kepada Allah. Mazmur 110 berisikan 10 ayat. Tapi yang menarik kurang-kurangnya bagi saya ada 2 saja. Pembukaan, aku mau bersyukur kepada Allah dengan segenap hati. Dan penutupnya pada ayat 10. Karena itu mulialah sikap orang-orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, karena mereka itulah orang-orang yang takut akan Tuhan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudara yang dikasihi, sikap takut akan Tuhan itu sudah sikap puncak manusia ketika bersimpuh, berharap dan percaya di hadapan Sang Maha Tuhan. Tidak ada yang lebih menggetarkan daripada orang-orang yang di hadapan Sang Maha Tuhan hanya memiliki perasaan takut. Orang-orang modern sudah tidak takut lagi akan sesama manusia. Ya kan? Suami tidak takut akan istri, karena itu dia berselingkuhan di belakang. Istri apalagi sudah tidak takut akan suami, karena itu istri-istri cerewet. Ibu rumah tangga lebih kejam dari ibu kota. Dulu anak-anak apalagi sudah tidak takut, bukan hanya akan orang tua, tapi akan guru-guru dan para pendidik. Umat juga tidak takut lagi kepada paten-paten. Suka saja. Orang-orang modern yang dia takuti apa? HP. Coba periksa. Pagi bangun dari sudah TV sudah periksa HP. Mana-mana HP hilang itu, mata seluruh dunia ini runtuh.
apalagi takut akan Tuhan. Jangan-jangan kita bertanya, siapa itu Tuhan? Bapak dan Ibu, saudara dan saudara sekalian, jawaban takut akan Tuhan hari ini dalam Kristen kita jumpai ketika kita menghormati Sang Kristus, Raja semesta alam. Ini orang satu-satunya di dunia ini, Putra Allah, yang mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Pentabisan seseorang menjadi diakon menggambarkan seseorang menjadi Kristus laku hamba semua orang, menempatkan dia pada tugas pelayanan uskup yang bersangkutan, khususnya pada kegiatan gereja dalam mengamalkan cinta kasih Kristiani dalam memberitakan firman Tuhan. Pemirsa, diakon adalah jenjang imamat pertama sebelum seseorang ditabiskan menjadi imam. Dengan tahbisan diakon, seorang mulai memasuki status imamatnya dan berhak memberikan sakramen baptisan serta meneguhkan sakramen perkawinan. Tahbisan diakon dapat disebut momen penting. Sesudah tahbisan, mereka akan berkarya dalam pastoral paroki dan kategorial sesuai dengan penempatan mereka. Pemirsa, pada misa syukur hari ulang tahun Paroki Kristus Raja, Uskup Keuskupan Manokwari Sorong, Hilariondatus Lega menabiskan 2 diakon, diantaranya Frater Iventus Ivos Kocu dan Frater Renold Alexander Laike. Keduanya merupakan anak didik dari Sekolah Seminari Petrus Van Diepen. Setelah ditabiskan, kedua diakon ini akan menjalani tahun diakonat sebelum ditabiskan menjadi imam di Keuskupan Manokwari Sorong. Setelah prosesi penabisan 2 frater menjadi diakon, prosesi persembahan diiringi dengan tarian khas dari wilayah adat Mipago. Tarian dari wilayah adat Mipago ini merupakan negeri kasih sayang dalam kehangatan alam yang penuh cinta dan melindungi kekayaan alam tanah Papua. Selain itu, pengantar persembahan juga oleh suku Batak dan suku Tionghoa, sesuai etnis gabungan pada misa syukur jubileum 75 tahun Paroki Kristus Raja.
kemudian bahasa-bahasa tapi semangat dulu. Hari ini juga kemudian kita merayakan ini sudah kita ganti dalam rumah ini. Tapi juga secara terbang bagi usaha kita ini sungguh dari 1997 sampai 2022 75 tahun. Oleh karena itu saya pertama-tama harus menyampaikan dari juga Romi ini bahasanya dari sampai posisi pada yang maka sudah Bapak Kapolri terjadi sambutan dengan saya berbeda karena Romi ini menjadi dua karena sudah dilakukan dan sudah dilakukan ini karena ini mungkin bahwa Allah dalam beberapa jalan mereka itu ada 6 saksi, 2 wilayah Tasawuf, bagian Kawasan Mereka, 4 di sisi Kawasan Tasawuf, Baru, Muka, Wow. Semuanya sudah resmi. Program ini dikembangkan oleh saya seorang diri dari dunia sendiri, dibantu oleh para penyewa stasi hubungan dan sama-sama kita membangun persekutuan bersama dalam hidup. Yang kedua, untuk ini kami akan melakukan berbagai hal menyusun. Ada perumahan-perumahan tapi yang sudah dimulai adalah sampai sekarang kita pada puncak yaitu bisa pada jam 9 pagi setiap hari minggu itu orangnya pakai etnis. Jadi etnis itu pakaian pakai lagu tapi orang itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa saya kita tidak banyak orang semua. Maka hari ini itu kami bersama dengan Yayasan Barat, Tiongkok dan Papua itu mensponsori acara ini. Mari kita beritahu kepada Yakob perkenalkan kami sebagai orang desa dan juga kami Pulau ini. Maka berada pada sponsor baru jenis Manado pas Papua dari kami berbesar dalam gereja dari situ maka saja kami pastoral. Jadi akhirnya kami yang masih pastoral kalau berkolaborasi dengan Kristus. Karena kalau kita mengambil walaupun saja tidak ada sesuatu lalu pada saat puncak ini kita memberkati satu gedung aula dan sudah langsung. Oleh itu nanti tidak boleh sekolah ke dalam ini, nanti tidak ada nama. Aula Raja Sumi, maksudnya aula Raja Dunia. Tapi bukan berarti kami dibuat sesuatu dunia. Jadi di situ senang-senang dunia ini.
bersama. Dengan cara itu Anda mendukung dan mencintai Bapak-Bapak dan Bapak-Bapak. Selanjutnya, terima kasih kepada Bapak Ibu dari Indonesia yang memeriahkan perayaan pada hari ini. Jadi sebuah luar biasa menikah saya akan menjadi orang yang maju semuanya bagus. Juga dari sini untuk saya perpaduan antara Papua dan Cina di gereja harmonis. Kemudian dari yang nama Boras dari Islam, harmonisasi dari budaya kita yang mengambil lalu berat kali semua pasti kami bermanfaat untuk budaya yang Tuhan. Terakhir, saya berterima kasih kepada semua saudara-saudara saya berbulan sangat bersama. Dalam pemerintah, baik dari Kabupaten Palau dan Daerah dari pemerintah Profesor, Bapak-Bapak Polisi, TNI, Bapak-Bapak KPU, Bapak Humas, Bapak Masyarakat, dan sekalian yang mulai anak-anak, kaum muda dan remaja sekali, Bapak-Bapak dan Ibu. Kita semua mudah-mudahan terus berada dalam iman, naungan, perlindungan Sang Maha Kristus, bukan hanya sebentar, tapi juga dalam berada di tengah kita. Tuhan memberkati sekalian. Tuhan menawarkan ini kepada orang saya mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik di hari yang berbahagia ini dan minggu ya kita ada bersama-sama di sini karena kasih dan berkatnya kita ada dalam rangkaian hari ulang tahun Paroki Kristus Raja Katedral Solo yang ke-75 dengan berkhidmat dan sukacita. Atas nama pribadi masyarakat dan pemerintah Kota Sorong, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-75 Gereja Katolik Kristus Raja Katedral Sorong. Semoga membawa semangat baru dan pencerahan dari umat terus menjadi berkat Tuhan di tengah masyarakat serta memberi warna bagi program yang ada ini. Terus bertumbuh dan berkembang serta menjadi berkat dalam segala pelayanan. Bapak Ibu serta hadirin yang berkat Tuhan dari Yesus Kristus, kita patut bersyukur karena 75 tahun namanya Tuhan memberkati Gereja Katolik Kristus Raja Katedral Sorong dalam melakukan pelayanan di tanah Papua. Untuk itu saya mengajak kita semua disyukuri bahwa apa yang telah dicapai adalah hasil kerja keras para pelayan dari Tuhan dalam 75 tahun, terutama atas segala pertolongan Tuhan. Dengan itu jangan sampai kita puas dengan apa yang kita capai saat ini, tetapi hendaknya kita terus berusaha untuk kemajuan pelayanan Gereja Katolik khususnya di tanah Papua. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai nominasi Gereja Katolik juga dapat berada di garis depan untuk membawa kesejukan bagi warga masyarakat dan hidup di tanah ini. Saya pesan agar semua warga Gereja Katolik terutama di Paroki Kristus Raja Katedral Sorong bersama-sama terus mengangkat doa untuk keamanan dan kesejahteraan dari seluruh masyarakat bangsa tanpa terkecuali yang mendiami tanah ini khususnya di Kota Sorong.
samping mengawal program pemerintah daerah dan ikut mensukseskan penyelenggaraan pemerintah dalam hal fundamental dan spiritual pada masyarakat. Karena tidak mungkin program pemerintah daerah berjalan sesuai rencana tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Tantangan kehidupan kita ke depan, khususnya sebagai umat beragama di Indonesia, akan semakin berat dan sulit karena adanya dampak negatif globalisasi. Kemajuan ilmu dan teknologi serta transformasi terkait dengan masyarakat. Karena itu, pemerintah sangat berharap dengan hubungan kenegaraan yang sinergis dengan seluruh masyarakat. Salah satunya adalah dengan Papua, sehingga dapat meningkatkan peran dan fungsinya mensejahterakan kehidupan masyarakat sebagai wujud pada Tuhan kita Yesus Kristus dan berbakti kepada bangsa dan negara serta masyarakat pada dunia. Pada kesempatan ini juga saya menyampaikan selamat atas peresmian Aula Rex Mundi. Semoga menjadi tempat yang layak untuk digunakan sebagai tempat untuk pertemuan dalam melakukan pelayanan Tuhan. Oleh karena saya juga yang memiliki teman ibu dan juga pendampingan organisasi, maka secara pribadi keluarga kami juga akan menyumbangkan kursi simbolis pada keluarga semua. Dan kalau untuk kehidupan pemerintah dan masukan di tahun 2023, semoga dapat membantu pelayanan dengan dijaga. Kemudian selamat juga atas segala tulisan yang tidak khusus di portfolio dalam dialog pada lain mengenai semoga menjadi pelayanan umat yang baik dalam iman berbeda. Saya uji dalam panduan kata-kata berkat penyerahan ini dan berkesukaan bahwa ini saudara dalam dunia. Terimalah ini Yesus Kristus ini dan berusaha supaya apa yang Anda bacakan, Anda percaya, jangan Anda percaya, Anda lakukan. Misa syukur Yubileum 75 tahun Paroki Kristus Raja berakhir hikmat. Rombongan uskup, imam, petugas liturgi, putra-putri altar, dan rombongan pejabat wali kota Sorong serta pejabat Bupati Maibrat meninggalkan pelataran altar diiringi dengan tarian suling tambur. Dan tarian adat suling tambur ini untuk menyambut kehadiran rombongan pejabat wali kota dan pejabat bupati menuju ke gedung Aula Rex Mundi. Sementara rombongan uskup, imam, petugas liturgi, dan putra-putri altar kembali ke sakristi.
75 tahun sudah Paroki Kristus Raja hadir menemani umat Gereja Katedral di Keuskupan Manokwari Sorong. Dan kami berharap sebagai umat, kehadiran paroki selalu memberikan pengajaran yang baik bagi umatnya untuk meningkatkan iman dan kepercayaan setiap umat kepada Tuhan. Setelah misa syukur, acara dilanjutkan dengan resepsi jubileum 75 tahun Paroki Kristus Raja di Gedung Aula Rex Mundi. Para umat juga tamu undangan disuguhi dengan penampilan tarian pangkursagu dari siswa-siswi SMA Agustinus Sorong. Selain itu, ada juga penampilan Yospan dari lingkungan Santa Elizabeth yang merupakan juara dari lomba Yospan pada perlombaan Hari Ulang Tahun Paroki Kristus Raja. Pastor Paroki Kristus Raja berharap di usia 75 tahun, umat paroki dapat selalu berpartisipasi dan bermisi pada Kristus Raja semesta alam. Begitupun harapan Uskup Keuskupan Manokwari Sorong menjadi Katolik bukan hanya bagi umat Katolik, tapi bagi kemanusiaan. Uskup Keuskupan Manokwari Sorong juga mengajak umat Katolik untuk terus mendukung program-program pemerintah kota agar dapat memajukan pelayanan kepada masyarakat Kota Sorong. Profisiat bagi kedua frater yang telah ditabiskan menjadi diakon. Selamat berkarya dalam tugas pastoral paroki dan selamat menjalani tahun diakonat. Juga selamat hari ulang tahun Paroki Kristus Raja ke-75 tahun. Semoga tetap jaya dalam melayani Tuhan dan sesama.
Ya, saya berharap supaya dinamika menggereja yang kita sudah rawat, kita sudah pelihara bisa berlanjut. Harapan saya menjadi Katolik bukan hanya khusus bagi warga Katolik, tapi bagi kemanusiaan. Sehingga kegiatan-kegiatan sosial harus berdampak luas, bukan hanya bagi lingkungan, bagi stasi, bagi orang Katolik, juga bagi warga Kota Sorong. Saya berharap juga umat Katolik di Paroki Katedral Kristus Raja ini membantu dan mendukung program-program pemerintah kota. Tadi saya sampaikan, pemerintah Kota Sorong ini bersemboyan menjadikan Sorong kota beriman, bersih, indah, dan aman. Mudah-mudahan walaupun kecil, tapi bisa dibuat terus-menerus kegiatan-kegiatan apa saja untuk mewujud nyatakan Kota Sorong sebagai kota beriman. Saya berharap bahwa umat Paroki Kristus Raja di usia 75 tahun ini, di usia yang cukup dewasa, masuk pada, kalau normalitas itu namanya norma purna tugas, pensiun dan seterusnya. Tapi dengan usia ini mengajak umat itu selalu bersekutu, selalu berpartisipasi dan terus bermisi tentang siapakah Kristus Raja semesta alam itu bagi kehidupan di tengah-tengah keluarga, tapi juga bagi umat pada umumnya dalam perjumpaan-perjumpaan, dalam kebersamaan, persekutuan di paroki ini. Ya, sebagai orang muda, mudah-mudahan mereka tetap menjaga semangat ya, semangat pelayanan, karena diakon itu ciri khasnya adalah pelayanan. Dan tugas apapun yang diberikan harus diterima dengan lapang dada, bukan bagi kehebatan mereka, tapi bagi lembaga, bagi Keuskupan Manokwari Sorong, bagi pelayanan di Paroki Katedral, dan pada akhirnya bagi ciri khas kepelayanan itu dalam gereja Katolik dengan kata atau nama diakon itu.